KFC rugi 796 miliar, tapi anak Haji Isam malah borong saham 54 miliar. Kok bisa? Bayangin kamu lagi makan ayam goreng di KFC, terus baca berita KFC Indonesia rugi 796 miliar di tahun 2024. Tapi di tengah kerugian itu, ada satu nama yang bikin heboh. Anak Haji Isam, konglomerat asal Kalimantan, justru beli 15% saham KFC Indonesia senilai 54,4 miliar. Pertanyaannya, kenapa orang kaya justru masuk saat orang lain mundur? Hari ini, aku bakal bongkar alasan dibalik langkah berani ini dan pelajaran penting cari peluang. Juni 2025, PT Fast Food Indonesia Tbk, pemilik lisensi KFC Indonesia, resmi menjual 15% saham PT Jagonya Ayam Indonesia ke PT Sakara Fortuna Nusantara, perusahaan milik Liliana Saputri anak Haji Isam. Nilai transaksinya 54,4 miliar untuk 41,877 lembar saham. Padahal laporan keuangan 2024 menunjukkan kerugian besar 796,71 miliar. Jadi, kenapa Liliana Saputri tetap masuk? Strategi dibalik langkah berani. Pertama, kita harus tahu JAI bukan cuma distributor ayam buat KFC. Mereka punya sistem terintegrasi dari hulu ke hilir. Peternak ayam, pabrik pakan, rumah potong, pengelola daging ayam. Dengan masuk ke JAI, Liliana bukan cuma beli saham, dia beli akses ke rantai pasok nasional. Ini bukan soal ayam goreng, ini soal kontrol atas sumber bahan baku, dan itu artinya efisiensi, stabilitas harga, dan potensi ekspansi besar. Visi bisnis Liliana Saputri. Liliana Saputri baru 27 tahun, tapi langkahnya tajam. PT Sakara Fortuna Nusantara, perusahaan miliknya, baru berdiri Desember 2024 dan langsung fokus ke perdagangan besar daging ayam. Artinya ini bukan investasi iseng, ini strategi jangka panjang. Dengan masuknya ke JAI, Liliana bisa integrasi bisnis peternakan milik keluarganya, perluas distribusi lewat jaringan KFC, bangun brand unggas nasional yang kuat. Pelajaran buat kita, apa pelajaran dari langkah ini? Satu, orang kaya nggak cari bisnis yang aman, mereka cari bisnis yang punya potensi besar saat orang lain takut. Bisnis ayam bukan cuma soal kandang dan telur, tapi soal sistem, skala, dan distribusi. Kerugian bukan akhir, tapi peluang buat restrukturisasi dan akuisisi. KFC rugi, iya, tapi JAI punya aset strategi. Dan Liliana masuk bukan buat jangka pendek, tapi buat bangun fondasi bisnis unggas nasional. Jadi masih mau bilang bisnis ayam itu receh? Atau kamu mulai sadar bahwa di balik suara koko ayam ada peluang miliaran yang belum kamu garap? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like video ini, subscribe biar nggak ketinggalan cerita bisnis inspiratif lainnya. Dan tulis di kolom komentar, kamu pernah punya ide bisnis yang diremehkan orang lain? Ceritain, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Ingat, ayam nggak bertelur emas, tapi kalau kamu tahu caranya, ayam bisa jadi aset yang bikin kamu melangkah ke level berikutnya. Karena yang dianggap biasa kadang menyimpan potensi luar biasa.